Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 FBL akan menjelaskan fisiologi biota laut dalam mengetahui orientasi dan navigasi magnetik pada moluska genus Tritonia. Perkenalkan, anggota kelompok 12 Arinka Fatina, Salma Sania, Rahadianti Cahyani, dan Dian Indrianti. Outline yang akan kami jelaskan ada pendahuluan, kedua mekanisme saraf, ketiga neurology of magnetic orientation behavior, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya ada pendahuluan. Lingkungan di bawah permukaan laut memiliki visibilitas yang rendah karena adanya turbiditas dan kurangnya cahaya matahari yang masuk. Sulit bagi makhluk hidup di laut untuk mengetahui arah apabila hanya mengandalkan keberadaan objek tertentu atau pola bintang di langit. Sehingga makhluk hidup di laut banyak yang mengembangkan indera atau alat untuk mengetahui posisi dan mendeteksi arah menggunakan magnet bumi. Magnet bumi merupakan fitur lingkungan yang pervasif atau menyebar karena dapat dideteksi di seluruh bagian laut. Selain itu, tidak membutuhkan pagi atau malam dan tidak terpengaruh oleh iklim. Tritonia merupakan genus dari siput laut yang tidak bercangkang. Salah satu contoh Tritonia yang akan kami deskripsikan yaitu Tritonia diomedea. Tritonia diomedea memiliki taksonomi Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, order Nudibranchia, famili Tritonidae, genus Tritonia, dan spesies Tritonia diomedea oleh Bird 1894. Tritonia diomedea memiliki sinonim Tritonia tetraquetra dan Tocciuina tetraquetra oleh Pallas 1788. Tritonia diomedea memiliki distribusi hampir di seluruh laut timur Rusia. Setelah kita mengetahui apa itu Tritonia, bagian selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai mekanisme saraf pada Tritonia. Berdasarkan pada gambar, dapat dilihat yaitu Tritonia diomedea dapat disebut juga sebagai nudibranch mollusca. Tritonia memiliki sistem saraf pusat yang sangat sederhana, yaitu terdapat dalam 6 ganglia yang saling menyatu. Tritonia memiliki 6 sel responsif yang terdiri atas LPD5, RPD5, LPD6, RPD6, LPD7, dan RPD7. LPD dalam hal ini diartikan sebagai pedal kiri dan RPD diartikan sebagai pedal kanan. 6 sel saraf ini sebagai sensor terhadap bagian magnetik bumi. Kemudian, Tritonia menggunakan orientasi magnetik sebagai alat sensor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai neuron PD5 dan PD6. Dapat dilihat pada gambar A merupakan kelompok 3 neuropeptida atau TPEPs yang sebelumnya tidak diketahui diisolasi dari badan sel PD5 dan PD6 menggunakan HPLC. Neuron ini merupakan sel besar berukuran 0,400 mm dan nampak putih di bagian bawah karena ada epiiluminasi atau pencahayaan. Neuron ini juga menghasilkan peptide neurotransmitter, sedangkan pada gambar B yaitu merupakan representasi skematis dari persarafan pada pola saraf pedal kiri. Nah, untuk neuron PD5 memiliki sel neuron yang lebih sensitif jika dibandingkan dengan neuron PD6 dan PD7. Neuron PD5 juga mempengaruhi silia dengan mengatur tingkat kecepatan silia pada kaki hewan atau pada kaki Tritonia. Bagian pedal kanan dan pedal kiri neuron PD5 merespon perubahan magnetik dengan meningkatkan spiking. Untuk neuron PD5 dan PD6 sendiri memiliki karakteristik yang hampir sama. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri di mana respon yang sama dari PD5 dan PD6 terhadap rangsangan perubahan magnetik. Pada gambar sebelah kanan terdapat keempat neuron yang memiliki potensi posinaptik yang saling mensinkron. Pada gambar yang ditayangkan merupakan diagram skematik dari pola persarafan neuron PD5 dan PD6, di mana apabila secara bilateral, keduanya ini merupakan pasangan yang simetris dari neuron yang memiliki aksi potensial menuju perifer. Neuron PD7 memiliki kesamaan morfologis dengan neuron PD5 dan PD6 seperti ukuran besar, badan sel keputihan, dan lokasi di ganglia pedal. Berbeda dengan neuron PD5 dan PD6, sel PD7 dihambat oleh rotasi medan magnet sekitar. Potensi aksi di neuron PD7 menyebar dari ganglia sentral ke perifer. Fungsi neuron PD7 belum diketahui secara pasti, namun salah satu kemungkinannya adalah sel-sel ini mengontrol atau memodulasi beberapa aspek halus dari putaran atau penggerak yang terjadi selama perilaku orientasi magnetik. Misalnya, sel-sel mungkin memainkan peran dalam mengendalikan gerakan cadar bulut, rhinophore, atau struktur anterior lainnya saat hewan mengubah atau mempertahankan posnya. Kemungkinan lainnya yaitu neuron PD7 berfungsi dalam menekan perilaku yang mungkin menghambat orientasi atau penggerak. Dapat dilihat bahwa speaking pada neuron PD7 sangat berkurang dibandingkan dengan level sebelum berenang. Sedangkan speaking pada PD5 dan PD6 meningkat setelah escape swim. Maka spekulasi fungsinya adalah bahwa neuron PD7 mungkin memodulasi silia yang melapisi kerongkongan dan terlibat dalam pemberian makan. Dan pemberian makan ditekan selama orientasi magnetik setelah berenang.
Namun, tidak ada bukti yang mendukung skenario tersebut sehingga perlu dikaji kembali. Setelah teman-teman mengetahui mengenai mekanisme saraf pada Tritonia sp, mari selanjutnya kita bahas mengenai neuroetologi. Banyak eksperimen perilaku telah menunjukkan bahwa hewan menggunakan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah selama orientasi dan navigasi. Moluska laut, Tritonia, adalah sistem model yang menjanjikan untuk menyelidiki mekanisme saraf yang mendasari perilaku orientasi magnetik. Studi perilaku telah menunjukkan bahwa Tritonia memiliki indera kompas magnetik yang dapat digunakan hewan selama pergerakan di darat dan lepas pantai. Selain itu, hewan ini memiliki sel otak besar yang dapat diidentifikasi dan sistem saraf pusat yang mudah diakses oleh elektrofisiologi. Reseptor utama untuk biomagnetisme pada Tritonia tidak terkonsentrasi secara fokus pada organ tertentu, tetapi tersebar luas di perifer jaringan tubuhnya. Studi elektrofisiologi di otak menunjukkan bahwa pasangan sel otak tertentu yang dapat diidentifikasi secara bilateral memicu impuls ketika kekuatan bumi dan arah medan magnet berubah. Juga menunjukkan bahwa impuls saraf di neuron diblokir sebagai respons terhadap perubahan medan magnet. Ketika semua akar saraf perifer dipotong, menunjukkan bahwa aktivitas saraf di akar saraf perifer tertentu dapat memediasi respons intraseluler yang diamati. Jadi, meskipun ada kemungkinan bahwa reseptor untuk biomagnetisme pada Tritonia yang terlokalisasi di satu atau beberapa lokasi tertentu. Rekaman intraseluler telah menunjukkan bahwa dua pasangan neuron simetris bilateral di otak Tritonia yang dikenal sebagai pedal kiri dan kanan 5 dan pedal kiri dan kanan 6 merespons dengan peningkatan spiking terhadap perubahan kekuatan bumi dan medan magnet. Sepasang neuron lain juga merespons perubahan medan magnet sekitar. Sel ini yang dikenal sebagai neuron pedal 7 yang berdekatan dengan sel pedal 5 dan pedal 6. Juga memiliki fitur respon yang serupa. Ketiga pasang neuron memiliki warna yang sama, menghasilkan neuropeptida yang dikenal sebagai T-PEPs, dan memiliki karakteristik elektrofisiologi dan anatomi yang hampir sama. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan, di mana medan magnet bumi yang bersifat pervasif menjadi acuan bagi makhluk hidup laut. Lalu, Tritonia memiliki 6 sel yang responsif, di mana neuron PD6 memainkan peran motorik dalam orientasi magnetik, dan neuron PD7 kemungkinan berfungsi dalam menekan perilaku yang menghambat orientasi, serta T-PEPs meningkatkan frekuensi kecepatan silia sel epitel. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih dan see you.